Kau masih anak sekolah satu SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Video berikut ini kita akan bahas tentang konsep integral. Jadi integral ini nanti ada 2 bagian, ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Tapi kali ini kita akan bahas tentang integral tak tentu, ya. Jadi kalau ada fx, di sini ada f aksen x atau turunan pertama daripada si fx. Jadi kalau fx ke f aksen x itulah yang dikatakan dengan diferensial, yang sudah kita bahas sebelumnya, atau disebut dengan turunan. Tetapi kalau f aksen x ke fx itulah yang dikatakan dengan integral. Inilah yang akan kita pelajari sekarang. Sehingga integral itu disebutlah dengan antiturunan, ya, atau kebalikan daripada turunan. Nah, misalnya ada fungsi fx, ya, 2x pangkat 3, ya. Kalau 2x pangkat 3 kita turunkan jadi 6x kuadrat, ya. 2x pangkat 3 tambah 2 ini juga kita turunkan menghasilkan 6x kuadrat. Kenapa? Karena turunan dari konstanta 0. Jadi sama turunannya. Kalau misalnya pun 2x pangkat 3 dikurang 7, ya, turunan pertamanya itu tetap 6x kuadrat. Karena negatif 7 itu konstanta, ya. Nah, sehingga dari sini nanti dapat kita simpulkan bahwa, ya, karena tadi saya katakan bahwa integral itu merupakan antiturunan, sehingga integral dari 6x kuadrat dx, ya. Jadi nanti integral itu simbolnya seperti cacing. Tahu cacing, ya? Ya, dia nanti di sini selalu ada dx, ya. Itu sama dengan 2x pangkat 3. Boleh dia 2x pangkat 3 tambah 2, 2x pangkat 3 dikurang c. Di sini nanti akan selalu ada ditambah c atau konstanta. Karena boleh aja nanti paling kanan di sini menghasilkan suatu konstanta, gitu. Jadi nanti di integral ini ada beberapa rumus dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau misalnya integral dari a dx, a-nya konstanta, untuk mencari integral ini kalau dia konstanta langsung aja kita kalikan dengan x, jadi ax. Nah, tadi selalu saya katakan selalu ditambah dengan c. Yang kedua, kalau misalnya integral dari ax pangkat n dx, kalau nanti variabelnya berpangkat, rumus yang kita gunakan koefisien per pangkat ditambah 1 x. Jadi kalau penyebutnya n tambah 1, pangkatnya juga n tambah 1 ditambah dengan c. Nah, jadi nanti rumus inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan tentang dasar-dasar dari integral, ya. Oke, kita buat contoh yang pertama, ya. Pertama, misalnya integral dari akar pangkat 3 dari x pangkat 6 dx, ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kalau dia akar terlebih dahulu kita ubah menjadi bentuk pangkat. Berarti akar pangkat 3 dari x pangkat 6 itu sama dengan x pangkat 6 per 3. Jadi kalau akar pangkat 3 buat jadi per 3. Kalau misalnya 5 ini jadi per 5. Ya, berarti ini dx, ya. Sehingga dari sini kita dapat ini sama dengan integral dari x pangkat 2 dx. Langsung aja kita integral. Ini sama dengan koefisiennya 1 per pangkat ditambah 1. Berarti 2 tambah 1 x pangkat. Nah, penyebutnya harus sama dengan pangkat ditambah dengan c, sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah dengan c. Contoh yang kedua, integral dari x pangkat 3 dikurang 2x tambah 5 dx. Jadi soal ini boleh langsung kita integralkan masing-masing aja. Jadi kalau ada soal seperti ini tidak ada susahnya, ya. Berarti ini sama dengan x pangkat 3 integralnya tadi koefisien per pangkat ditambah 1, berarti 3 ditambah 1 jadi 4x. Kalau penyebutnya 4, pangkatnya juga 4, ya. Baru
integral dari negatif 2x. Berarti koefisien per pangkat ditambah 1. Ini pangkat 1. Berarti ditambah 1 jadi 2x. Nah, ini 2, maka di atas itu juga 2. Integral dari 5. Kalau tadi konstanta diintegralkan, tinggal kita kalikan aja dengan x. Berarti jadi 5x. Nah, selalu ada tambah c. Nah, atau sama dengan 1 per 4x pangkat 4. 2 per 2 habis, tinggal 1 ya. Maka tinggal negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah dengan c. Kita masuk bahas soal yang ketiga ya. Integral dari 1 per x pangkat 5 ditambah 1 per akar pangkat 3 dari x dx. Nah, jadi ini nggak bisa langsung kita integralkan. Jadi pertama sekali sederhanakan dulu angkanya ya, supaya bisa kita buat seperti rumus tadi yang sudah terjelaskan ya. Oke, dari sini boleh kita buat integral dari 1 per x pangkat 5. X pangkat 5 itu naik ke atas jadi x pangkat negatif 5. Tandanya berubah ya. Oke, ditambah. Jadi tadi kalau ada dia akar, ubah dulu ke bentuk pangkat. Nah, jadi 1 per akar pangkat 3 dari x itu sama dengan 1 per x pangkat. X di sini kan pangkat 1. Kalau akar itu tadi jadi per. Berarti per 3. Di sini dx. Ya. Setelah ini nanti x pangkat 3-nya kita buat ke atas. Maka ini sama dengan integral dari x pangkat negatif 5 ditambah x pangkat negatif 1/3. Ini 1/3 naik ke atas jadi berubah tanda dx. Ya, jadi kalau sudah bentuknya sepertinya berarti langsung aja kita masukkan ke rumus. Ya, kita masukkan aja ke konsep. Berarti ini sama dengan koefisien. Berarti 1 per pangkat ditambah 1. Negatif 5 tambah 1. Hasilnya negatif 4. X pangkat di sini juga negatif 4. Ya, ditambah koefisiennya 1 per pangkat ditambah 1. Berarti negatif 1/3 ditambah 1 X pangkat. Pangkatnya juga kita tambah dengan 1. Di sini kita tambah dengan C. Ya. 1 per X per negatif 4 itu sama dengan negatif 1/4 X pangkat negatif 4 ditambah ya min 1/3 ditambah 1 itu sama dengan 2/3. Berarti 1 per 2/3 X pangkat 2/3 ditambah dengan C. Nah, maka ini sama dengan negatif 1/4 X pangkat negatif 4 ditambah 1 per 2/3 itu sama dengan 3 per 2x pangkat 2/3 ditambah dengan C. Oke, di sini ada pangkat negatif. Supaya positif, maka kita buat aja ke bawah. Berarti negatif 1 per 4x pangkat 4 ditambah 3 per 2. Ini boleh kita buat ke akar. Cara membuat ke akarnya berarti akar pangkat. Penyebutnya jadi di sini. 3 dari x pangkat 2. Ya, karena ini ada 2 ditambah dengan C. Nah, sampai di sinilah dia. Untuk lebih memahaminya lagi, kita bahas contoh yang keempat. Yang keempat itu integral dari x pangkat 6 dikurang x pangkat 4 ditambah 2 per x pangkat 3 dx. Berarti ini kita sederhanakan aja terlebih dahulu. Jadi ini boleh kita sederhanakan menjadi ya integral dari kita pisah satu-satu. Berarti x pangkat 6 per x pangkat 3 dikurang x pangkat 4 per x pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat 3. Nah, seperti ini duluan. Ya, setelah ini, jadi karena ini basisnya sama, bentuknya pembagian, maka pangkatnya dikurang. Ya, maka ini sama dengan integral x pangkat 3, karena 6 dikurang 3. 4 dikurang 3, pangkat 1 tinggal x aja. Ini x pangkat 3 naik ke atas berarti jadi 2x pangkat min 3 dx. Jadi kalau sudah seperti ini sudah boleh kita integralkan masing-masing. Berarti ini sama dengan koefisien per pangkat ditambah 1 ya. Jadi 3 tambah 1 4, di sini juga 4. Berarti ini koefisiennya negatif 1 per pangkat ditambah 1 jadi 2. X pangkat 2 ditambah koefisien per pangkat tambah 1 negatif 3 tambah 1 berapa? Negatif 2 X pangkat negatif 2 di sini tambah C. Nah, maka ini kita sederhanakan lagi sama dengan
1/4 X pangkat 4 dikurang setengah X kuadrat. 2 per negatif 2 berapa? Negatif 1. Atau negatif X pangkat negatif 2 tambah C. Supaya sederhana, usahakan semua pangkatnya positif. Ini masih negatif. Jadi supaya positif maka kita buat ke bawah jadi penyebut ya. Maka sama dengan 1/4 X pangkat 4 dikurang setengah X kuadrat dikurang negatif ya. Negatif 1 per jadi X kuadrat karena ini pangkat negatif 2. Baru kita tambah dengan C. Inilah contoh yang nomor 4. Kita bahas satu contoh soal lagi ya. Ya, integral dari X pangkat 8 dikurang 1 per X pangkat 4 dikurang 1 dx. Ini juga nggak bisa langsung diintegralkan. Berarti sederhanakan dulu. Cara menyederhanakan ini berarti ini bisa kita faktorkan. Ya. Jadi nanti yang di atas itu X pangkat 8 dikurang 1 itu boleh kita ubah menjadi X pangkat 4 dikurang 1 dikali X pangkat 4 ditambah dengan 1 per X pangkat 4 dikurang dengan 1 dx. Ya, kenapa harus difaktorkan? Supaya ini habis. Ya, maka yang tinggal adalah integral dari X pangkat 4 ditambah 1 dx. Jadi ini langsung kita integralkan masing-masing. Koefisien per pangkat tambah 1, makanya jadi 1/5 4 tambah 1. Integral dari 1, kalau konstanta tadi diintegralkan tinggal kita kalikan dengan X. Berarti jadi X ditambah dengan C. Oke, ini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.